ada di studio, kembali berjumpa dengan saya, Dr. Eni Tarlin. Saya Dr. Haikal dalam acara talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo Hidup Sehat. Nah, ngomongin tentang kopi, Dr. Haikal, saya tiap hari pasti kalau bangun tidur langsung minum kopi. Betul banget dok. Saya nih kalau bangun pagi, begitu mencium aroma kopi langsung melek. Iya. Waduh, semangat langsung. Aromanya sangat menggoda, bikin kita semangat banget untuk menghadapi hari. Betul banget dok. Kali ini saya mau nanya dulu nih sama penonton di sini, ada nggak sih yang suka minum kopi juga sama kayak kita? Kayaknya banyak nih. Oh ada. Gimana, suka minum kopi setiap hari? Suka banget, tiap hari? Tiap hari. Biasanya siang sih, soalnya siang sering ngantuk. Oh, siang-siang sering ngantuk, jadi biar nggak ngantuk minum deh. kopi. Iya memang, oke. Nah, kali ini spesial, ini adalah episode yang sangat spesial. Karena di Ayo Hidup Sehat ini sekarang ada kafenya. Wah, hebat ya, ada kafe. Kafe Ayo Hidup Sehat bersama barista kita Mas Eka. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Eka. Dan di sana ada para pencinta kopi, Dr. Maya dan Intan Salmadina. Ramai banget ya. Ini kopinya belum ada ya dok? Mau apa dok kopinya? Cappuccino, espresso? Saya Americano. Oh, Americano. Kalau Intan mau apa? Cappuccino. Cappuccino. Oke, silakan boleh dibikin langsung mas. Langsung dibuat. Sambil dibuat, kita mau ngobrol-ngobrol nih mas. Betul. Sebenarnya ini ada beberapa jenis kopi ya. Di sini sudah ada beberapa biji kopi. Ini apa bedanya nih mas? Ada Arabica Bogor, Argo Puro Natural, Ada Robusta dan Sumatera Arabica. ada juga Dark Roasted Arabica Iya. Bogor. Wow. Ini apa bedanya nih mas? Jadi biasa kalau sebenarnya perbedaan itu ada di Arabica sama Robusta. Arabica bisa cenderung lebih asam, sedangkan untuk Robusta bisa cenderung lebih Ini pahit. ya. Jadi kalau Arabica itu lebih asam, Robusta bisa cenderung lebih pahit. lebih pahit. Tapi memang Oke. setiap daerah juga mereka punya ciri khas masing-masing juga. Iya. Kayak Jawa Barat, Sumatera, Wah, Bali, ini seperti itu. dari Indonesia sendiri ya, luar biasa. Nah, Mas Eka nih, kalau untuk membuat kopi kayak tadi Americano, kemudian cappuccino, ini menggunakan biji kopi yang mana? Biasanya menggunakan biji kopi yang sudah di blend. Sudah di blend ya? Iya, sudah. seperti itu. Nah, ini cara ngeblendnya ini apakah katanya biji kopi ini mesti disangrai dok ya, seperti itu ya? Iya, biasanya sih emang untuk minuman milk base ataupun espresso base biasanya dia lebih gelap sedikit. Iya. Dasarnya susu gitu Ya, ya tapi- maksudnya. Boleh Oke. diracikan mungkin Iya. kopi pesanannya Boleh, Dokter Maya sama Betul. Intan ya. So kita buat aja ya. Iya. Nah, sambil disiapkan, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Dokter Maya ya dok. Di sini banyak sekali mitos-mitos mengenai kopi. Boleh kita bahas satu persatu ya dok? Boleh. Kasih tepuk tangan untuk Dokter Maya, silakan dok. Ayo dok. Iya. Silakan dok. Dok, ini masyarakat banyak. kah? Oke dok, kita Atau tetap langsung di sini tempat? aja ya. Oh, Oke. tetap di tempat. Oke. Betul. Iya oke. Mitosnya dok, banyak Ya. sekali yang bilang bahwa satu, bayi-bayi itu biar gak step harus dikasih kopi. Nah, itu benar nggak tuh dok? Oke. Oh, jawab langsung. Iya. Silakan, Jadi dok. tentunya pemakaian kopi itu bagus, tetapi ada koma, titik-titiknya. Dan yang pasti tidak pada anak baby Iya. atau pada ibu hamil, Iya. ya, tetapi pada yang sekitar kita ini loh. Yang sekarang katanya nih jam ngantuk. Betul. Oke, jadi itu sudah ya. Jadi tentunya Iya. tidak diberikan pada anak kecil. Tidak boleh. Oke. Ya. Mengingat kan kalau kopi kita ngertinya kopi yang barista bikin. Tapi banyak ya Dokter Haikal minuman-minuman yang berkafein. Itu juga jangan. Jangan ya. Oke? Oke. Nah, Oke. dok, kemudian mitos atau fakta bahwa kopi membuat kita tidak ngantuk, tapi bisa juga menyebabkan sulit tidur, insomnia. Jadi begini, sebetulnya kopi itu kita mau bilang minuman beverage, kita mau bilang obat, kita mau bilang nutraceutical bisa. Jadi ada dosisnya dan ada kepekaannya pada masing-masing orang. Jadi mungkin kalau saya minum 200 mg udah melotot. Ini berapa cangkir dok kalau 200 mg? Jadi kan biasanya 100 mili tergantung. Tadi kan ada Robusta, ada Arabica, bahkan ada Liberica. Nah, itu kan beda-beda isinya dan derajat roastingnya. Makin dia roast, kafeinnya makin kecil. Jadi yang saya bilang tiap orang mempunyai sensitivitas yang tersendiri. Misalnya saya minum 200 mg, saya melotot sepanjang malam jadi satpam. Tapi Dokter Haikal mungkin minum 400 Malah masih tidur ya? tidur. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, Iya. selanjutnya ini ada juga dong mitos atau fakta mengenai kopi yang selanjutnya Ya. adalah
Minum kopi sebabkan sakit kepala. Nah, kalau Mbak Intan, kalau minum kopi sakit kepala nggak? Aku kadang-kadang lambung aku tuh kenapa tuh, Dok? Nah, tunggu, jangan jawab dulu. jawab dulu. Isi dulu. Minum kopi Oke, sebabkan oke. sakit kepala. Sakit kepala aku enggak sih. Kepala enggak ya? Iya. Oke. Kalau nggak minum kopi malah sakit kepala ya biasanya. Jadi kopi itu mempunyai ambang toleransi. Jadi biasanya kita minum sedikit dulu untuk membuat kita excited, kita happy, kita have the world in our hand. Gitu. Tapi mungkin dengan beberapa saat dosis segitu tidak cukup. Dan pada waktu dia melepas biasanya disitulah dia sakit kepala. Tapi kalau minum kopi jadi sakit kepala rasanya tidak. Nah, ngomongin sakit kepala, saya mau nanya nih Mas Eka. Mas Eka, biasanya nih penggemar kopi sukanya lebih suka kopi yang hitam atau kopi yang dicampur dengan susu atau gimana, Mas? Kalau sekarang sih dua-duanya sih ya, ada beda segmen aja. Ada beberapa yang emang sekarang lebih suka milk base, ada juga yang suka juga yang gelap hitam tadi. Karena emang kalau hitam kita bisa merasakan cita rasa kopi yang sesungguhnya di situ. Kalau yang dari yang milk, dia blend dari si kopi dengan susu itu memberikan cita rasa yang unik dan enak untuk dinikmati. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong udah siap Udah belum, siap, Mas? udah. Oke, udah siap loh. Sorry. Ini dia. Ini apa nih, Dok? Cappuccino. Oh, ini cappuccino. Makasih, cantik Nih. banget. Nah, ini ngomong-ngomong soal Thank you. cantik nih. Ini ada ini mesti dilihat nih ya. Ini Waduh. cantik sekali nih. Ini namanya apa nih, Mas? Kalau hiasan Iya, seperti itu ini? apa namanya? Nah itu namanya latte art. Latte art ya. Wah, bentuknya seperti bunga ya. Iya, Cantik betul. sekali. Secantik yang minum. Bisa aja dong Haikal ya. Oke, selanjutnya. lanjut lagi nih, Dok. Ada lagi mitos atau fakta saat minum kopi, penderita mah tidak boleh minum kopi. Tuh yang tadi ya. Tuh Intan langsung, hah, iya. Jadi sebetulnya begini, seperti balik ke awal. Jadi kita tiap orang itu nggak sama. Satu tetes buat saya, which is cuma 1,8 miligram, mungkin sayanya sakit banget. Tapi 100 kalinya tidak apa-apa. Gitu loh. Ya. Jadi beda-beda itu tiap orang. beda-beda. Ya jadi sebetulnya kalau masalah dia minum kopi langsung sakit mah kita lihat dua hal. Iya. Satu, dosismu ketinggian nggak, ya kan? Karena sensitivitas orang berbeda. Jadi ada yang namanya sekarang itu ya Dr. Haikal dan Dr. Arin, ada yang namanya nutrigenomik. Jadi ada hubungan gen-gen di tubuh bereaksi beda. Ya mungkin dia memetabolis kopinya pelan seperti itu ya. Iya, selanjutnya apa nih mitos dan fakta minum kopi? Iya, selanjutnya adalah penderita darah tinggi juga tidak boleh mengkonsumsi kopi. Nih, ada studi yang tentang ini. Jadi begini, bukan karena saya suka kopi, saya harus belain kopi. No, tadi saya udah bilang dari awal bahwa kita ini ada kurva yang namanya huruf U terbalik. Iya. Jadi pada saat dosis itu di sini, dia good. Makin tinggi dia makin good sampai ke peak. Begitu terlalu tinggi dosisnya, dia akan drop. Jadi setiap orang baiknya mengenali U-curve-nya masing-masing karena setiap orang tidak sama. Berarti ini artinya terkait dengan berapa jumlah yang sebaiknya kita konsumsi. Dan sebetulnya studi yang ada adalah bahwa penderita darah tinggi, kalau dia minum kopi, naiknya tuh cuma beberapa hari. Jadi 5 hari pertama benar, dia makin tinggi. Tapi setelah itu terjadilah intoleransi. Jadi sudah kembali lagi. Jadi sudah terbiasa seperti Iya, itu. setelah itu. Tapi tentunya kalau memang sudah menderita darah tinggi, kalau minum kopi tetap harus konsultasi ke dokter Betul. ya. Iyalah, kok enggak nanti gimana? Harus tetap harus terkontrol. Betul banget, ya. Dok. Oke. Setuju. Nah, selanjutnya nih, Dok, sering minum kopi sebabkan kanker. Waduh. Mungkin ini kalau kebanyakan kopi di kafe-kafe jadi kanker ya. Kantong kering. Ya. Gimana sih? Jadi gini, justru penelitiannya terbalik ya, bahwa kopi dengan intensitas moderate, moderate itu beda-beda. Mereka bilang ada yang 4 cup, ada yang bilang 5 cup, justru mengurangi risiko kanker. Kanker prostat pada laki-laki, kanker kolon, dan kanker-kanker lainnya ya, termasuk juga sangat bagus untuk hati. Oke. Ya. Nah, Dok, pada penelitian ini berapa jumlah cangkir kopi yang dikonsumsi yang bisa menurunkan risiko kanker? Ya, moderate. Jadi Moderate, kalau ya? kita ambil rata saja adalah moderate, berarti 4 sampai 5 cangkir. Sehari. Ya. Sehari. Oke. Kalau Ya. Intan? Minum kopi berapa cangkir sehari? Aku cukup 1 cangkir So, sehari. cukup 1 cangkir sehari. Ngopi cantik. Kopi cantik aja. Setelah minum kopi, apa yang dirasakan biasanya? Nah, itu tuh aku biasanya kalau habis minum kopi aku selalu ngerasa fun. Itu kenapa tuh, Dok? Happy ya? Happy banget. Semangat. Mungkin Iya, biar lebih semangat. semangat minum dulu. Boleh, Silakan. aku coba dulu ya. Boleh diminum
kan? Iya, Terus silakan yang dong. dua nggak minum? Lagi dibikin oleh Mas Eka. Mas Eka, Iya. kita bikinin dong. Sama juga. Oke. Kita maunya apa ya? Cappuccino. Aku latte. Aku cappuccino, Mas ya. Oke. Oke. Nah, Dok, silakan dijawab dulu Dok yang tadi. Iya, jadi happy kenapa dong? Iya. Jadi sebetulnya kita punya di otak, kita ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu macam-macam ya, ada adenosin, ada GABA, ada dopamin, ada serotonin. Memang dia men-increase si happy go itu. Jadi dia menjadi makin naik. Jadi Ya. intinya di dalam otak itu ada zat yang bisa Membikin kita lebih happy. yang bisa Dan zat- happy dan zat itu bisa makin meningkat dengan adanya Dengan minumnya kopi. di dalam darah. Terus kalau meleknya tadi, kenapa saya jadi lebih melek dan lebih excited? Karena sama, kita punya di otak neurotransmitter yang namanya adenosin. Adenosin. Adenosin ini ada dua reseptor yang terkenal dan itulah yang digantikan oleh kopi. Oke, Dok. Gitu. Yang terakhir dong, mitos atau fakta bagi remaja yang banyak minum kopi bisa mengganggu pertumbuhan tulang. Aduh, iya nih Saya Dok. bilang ini mitosnya masih bagus loh, nggak kejam-kejam amat. Yang saya pernah dengar adalah remaja atau anak minum kopi nggak tumbuh. Alias nggak tumbuh. stunting ya atau jadi cebol, Cebol. gitu ya. Apakah betul itu Dok? Jadi ini tidak benar kalau dia mengganggu pertumbuhan tulang. Kemudian ada satu mitos lagi yang bilang kalau perempuan sesaya, bukan yang muda-muda begini, sesaya, minum kopi kalsiumnya jadi hilang. Nanti saya jadi osteopeni, osteoporosis dan jatuhlah saya dan terjadilah fraktur. Sebetulnya kalsium yang hilang hanya pada usia yang sesaya, enggak yang segini-segini. Dan itu pun bisa digantikan dengan kalsium dari sumber lain. Oke, jadi untuk mengkonsumsi kopi itu sebenarnya aman ya Dok ya? Iya. Sebetulnya tadi kita lihat U curve-nya tadi, curve-nya. masing-masing orang berbeda, ya kita lihat di situ. Kalau bingung tanya dokter, kan begitu. Oke. Ya. Iya, Dok, ini kalau batas aman atau idealnya untuk mendapatkan manfaat kopi, ini berapa cangkir sehari? Iya. Kalau kita pukul rata tadi ya kita harus moderate, harus 3 sampai 4. Bahkan ada beberapa penelitian yang the more the better, sampai 6, 7, 8 cup. Tapi tentunya kopi hitam ya, Dok ya. Oh iya ya, dari tadi sorry saya lupa menyebut ya. Nggak apa-apa ya minum ini karena doyan ya. Tapi sebetulnya kafe yang ideal adalah kopi pertama bijinya dulu. Bijinya tolong organik. Karena kalau tidak pestisidanya banyak, alih-alih dapat manfaat kita dapat racunnya. Iya. Ya kan kalau prosesnya kita serahin lah ya ke baristanya. Of course dia mesti Ya, kalau Mas Eka. dipetik mesti ya Mas dipetik, dikeringin, di sangrai, and Iya. kemudian katanya sangrainya sangrai, Iya, and then iya. mesti Oke. di apalah di green segala macam. Baik. Dan berapapun derajat terusnya itu penting dari sumbernya dulu. Setelah itu ya jangan pakai gula dan pakai Oke. creamer. Nah, ini banyak sekali nih ya Gitu. mitos-mitos mengenai gula dan juga Creamer. tanpa creamer ya Dok ya, yang baik ya. Yang baik itu adalah minum kopi tanpa creamer dan Tanpa juga gula yang gula. berlebihan. Bahkan ada penelitian juga nih bahwa yang bilang kopi sasetan atau kopi yang itu dia. sudah bercampur dengan gula itu ternyata diabetes induce Betul. atau bahkan bisa menyebabkan Kan? diabetes. Iya. Betul atau tidak? Kita akan membahasnya dengan Dokter Ari, spesialis penyakit dalam. Siang, Dok. Siang Dokter. Iya. Dok, mau pesan apa Dok? Saya cappuccino. Bu. Cappuccino. Oke, Dok. Nanti kita akan membahas mengenai Oke. kopi dengan Dokter Ari. Iya. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat.